Hari ulang tahun normalnya disongsong penuh gembira. Apalagi waktu kita kecil dulu. Wih, hari-hari menjelang ultah itu rasanya berdebar-debar. Kepikiran pestanya nanti semeriah apa, kuenya segede apa nanti, kadonya sebanyak apa. Tapi semakin dewasa, rasanya kegembiraan menyambut hari lahir itu berkurang. Rasanya tidak seantusias dulu. Bahkan kita sering lupa sama ulang tahun sendiri. Kita jadi lebih suka merayakannya diam-diam. Alasannya bisa banyak. Bisa karena kita sibuk, bisa karena sudah pada jauh dari teman-teman, atau mungkin hari ulang tahun justru jadi pengingat kenangan buruk atas hidup yang belum terpenuhi. Nah, Longlegs, horor garapan Oz Perkins, seperti berangkat dari aspek ini. Ketika momen-momen menuju hari yang biasanya dirayakan, justru jadi momen-momen menakutkan. Ketika mengingat hari kelahiran, berbalik menjadi menyambut hari kematian. As for me, Longlegs udah paling tepat dianggap jadi kado paling horor. Agen Lee Harker punya firasat. Yang tentu saja, firasatnya itu sangat berguna dalam investigasi kasus. Apalagi FBI memang lagi mumet sama satu kasus sulit yang terus berlangsung sedari puluhan tahun lalu. Kasus pembunuhan keluarga yang sepertinya dilakukan oleh para ayah yang lalu lantas bunuh diri setelah menghabisi keluarganya. Kesamaan kasus-kasus tersebut adalah keluarga-keluarga yang jadi korban itu selalu punya anak perempuan yang lahir pada tanggal 14. Pastinya ini kerjaan serial killer. Dan memang di TKP ditemukan pesan kriptik dengan simbol-simbol aneh. Nah, tugas Lee adalah memecahkan semua misteri tersebut. Namun, firasatnya yang udah kayak setengah paranormal itu punya kata lain. Bahwa pesan-pesan aneh itu mengarah kepada sosok pria misterius yang waktu kecil dia kenal sebagai Longlegs. Dan bahwa pesan-pesan tersebut seperti ditujukan langsung untuk dirinya. Ya, semua kasus ini mungkin bermula dari masa kecilnya sendiri di rumah pedesaan bersama ibu. Membungkus diri sebagai investigasi crime, film ini mengajak kita masuk ke dalam misteri ceritanya, misteri kasusnya, membuat kita jadi ikutan telaten perhatikan clue-clue. Seperti Lee, kita berharap dapat menguak maksud dan teka-teki Longlegs. Algoritma setan, begitu Lee menyebutnya. Karena memang crime yang ditangani Lee, muatan supranaturalnya gede. Sosok Longlegs terbuild up dengan sangat baik sebagai momok yang menakutkan, bikin gak nyaman, sekaligus bikin penasaran. Cara film membuat Lee tertarik kepada Longlegs juga sangat menarik. Lewat kengerian intens yang konstan terpasang pada raut muka Maika Monroe. Kontras sekali dengan Longlegs yang dimainkan penuh chaos, histeria, dan hal-hal ganjil oleh Nicolas Cage. Makanya banyak membandingkan film ini dengan The Silence of the Lambs tahun 91. Thriller investigasi dengan interaksi antara agen Clarice Starling dengan serial killer Hannibal Lecter sebagai pusat ceritanya. Longlegs dianggap sebagai versi horor full madness dari film tersebut. Karena memang film ini alih-alih penuh oleh dialog tentang psikologis dan main game seorang killer yang berusaha melahap isi kepala agen wanita lawan bicaranya, tapi malah berisi racauan riddle yang seperti dilontarkan oleh setan itu sendiri. Dari dialog saja, nuansa creepy dan tak nyaman sudah sangat menguar. Tempo yang sengaja lambat pun terasa semakin menyandera kita ke dalam misteri. Sama seperti rasio kotak yang membingkai adegan-adegan masa lalu atau masa kecil Lee, seolah membuat Lee terpenjara dalam ingatan kabut yang bahkan perjuangan untuk dia ingat gitu. Tema biblikal jadi warna pada narasi. Mulai dari kutipan ayat hingga simbol-simbol yang diamini sebagai simbol setan, dijahit mulus sebagai bagian dari cerita, bagian dari misteri. Nah, kurang ajarnya film ini, dia udah tahu tuh kita sudah tertarik masuk ke dalam ceritanya. Kita menatap cerita lekat-lekat. Tapi kemudian indera kita dipekakan oleh desain suaranya. Pandangan kita dikaburkan oleh transisi visual yang sama-sama mengerikannya. Bukan dalam artian jelek, melainkan ini tuh benar-benar membangkitkan perasaan horor dan gak nyaman itu sendiri. Memang sebenarnya aspek horor film ini memang bersandar kuat kepada treatment terhadap hal-hal teknis tersebut. I mean, Longlegs-nya Nicolas Cage bakal cuma jadi karakter over the top yang biasa gitu, jika film ini tidak punya editing yang seskrip yang kita lihat. Lihat saja misalnya adegan di opening saat Longlegs pertama kali muncul, gimana tiba-tiba ada suara ya kan yang menyertai kemunculannya. Terus posisi kamera tuh kita cuma ngelihat Longlegs tuh bagian tengah badannya doang gitu, sampai bibir doang, alias sejajar mata anak kecil. Lalu tahu-tahu ada gerakan dan cut mendadak yang bikin jantungan. Mungkin inilah yang namanya elevated jump scare. Yang jelas, bahkan kredit pembuka dan penutup film ini
masih bergerak dalam satu kesatuan konsep untuk bikin suasana filmnya ganjil. Film ini terbaik lah pokoknya ketika menyuarakan suasana misterinya. Semua aspeknya kayak dikerahkan untuk bikin kita takut. Semuanya juga punya layer atau lapisan. Ambil contoh si Longlegs itu lagi. Sengaja banget film ini bikin dia minim. Kita memang bakalan tahu nanti itu dia basically jadi agen setan. Kita tahu nanti kerjaannya tuh sebagai pembuat boneka. Tapi kenapa dandanannya begitu dengan baju gombrang dan muka dirias putih, ya kan? Itu kita nggak tahu. Tentu itu semua bukan hanya supaya nggak kelihatan seperti Nicolas Cage kan? Melainkan ini adalah lapisan dari misteri siapa karakter ini. Bisa jadi mungkin dia laki-laki yang ingin jadi perempuan. Atau apakah dia ceritanya pengen jadi badut. Kemisteriusan dari desain yang sengaja tidak jawab itulah yang menambah kepada misteri pada narasi film ini. Atau malah bisa juga dia ini sebenarnya sosok ayah bagi Lee waktu kecil. Kan kita nggak tahu. Gimana sih ayah Lee sebenarnya? Dialog film juga begitu. Nada-nada, kata-kata yang dipilih film ini bukan sekedar untuk bikin kita ngernyit heran atau ngernyit bingung, melainkan juga menambah kepada layar karakter. Sayangnya soal dialog ini mudah untuk miss karena translasi. Aku nemu tuh satu adegan yang menurutku lalai terjemahan bahasa kita. At least pada bioskop yang aku tonton, ada kesalahan translasi kayaknya. Yaitu saat Lee ada di kamar putri bosnya. Jadi ibunya si putri itu datang dan menyuruh anaknya ini tidur. Basically si ibunya itu bilang, ayo Ruby kamu tidur. Sekarang sudah. Terus dia nggak lanjut ngomong, dia ngeliat jamnya. Lalu bilang, oh now is tomorrow gitu. Sekarang udah besok katanya. Sedangkan pada subtitle tulisannya cuma besok aja. Nah kalimat now is tomorrow itu penting sebenarnya. Karena konteks panjang cerita ini adalah Lee itu terusik oleh tanggal ulang tahun. Firasatnya mengatakan kejadian buruk akan terjadi pada hari ulang tahun tanggal 14. Dia gelisah menuju tanggal tersebut. Ya kan? Tanggal itu entah itu untuk ulang tahun Ruby atau ulang tahun dirinya sendiri. Pokoknya dia gelisah sama tanggal gitu. Now is tomorrow menjadi sinyal bahwa yang ia takuti semakin dekat. Ketakutan Lee pada saat itu jadi lost in translation karena efeknya terdownplay oleh subtitle yang mengartikannya cuma besok saja gitu. Nah hal-hal kecil seperti inilah yang menunjukkan sebenarnya film ini punya rancangan yang berlapis untuk karakter dan gimmick-gimmick horornya. Film ini memukau saat rancangan tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Kita nggak perlu lagi lah melihat gore yang exactly on frame untuk merasakan kengerian. Film ini justru jadi bisa elegan terhadap elemen sadisnya ketika nuansa creepy itu sudah kuat terbangun. Ya memang semuanya ternyata berawal dari ulang tahun Lee yang ke-9. Terjadi sesuatu antara dirinya, ibu, dan pria yang mengaku bernama Longlegs. Sesuatu yang mengerikan sehingga Lee tidak mau ingat-ingat lagi. Mungkin itulah kiasan yang sebenarnya hendak diutarakan oleh film ini. Bahwa hari ulang tahun bukan hanya untuk hura-hura dan bersenang-senang. Bahwa mengingat hari kita lahir juga berarti mengingat hal buruk yang pernah kita hadapi atau yang coba kita tinggalkan. Nah, oleh karena kuatnya bangunan misteri dan lapisan yang diperlihatkan pada 2 babak sebelumnya itulah, maka ketika film Longlegs sampai di babak ketiga, film memutuskan untuk membeberkan jawabannya dengan eksposisi yang gamblang. Aku yakin penonton film ini bakal terbagi. Akan ada yang gak puas. Karena investigasi tadi ternyata jadi beneran supernatural doang gitu. Penjelasannya cuma itu. Karena mistis. Lapisan yang terbangun atas misteri, terutama soal masa kecil terlupakan terkait hubungan antara Lee dan ibunya pun, jadinya kayak jadi untuk twist semata gitu. Film memang masih menyiapkan ending yang ambigu terkait penyelesaian antara Longlegs dengan Lee. Tapi penjelasan film ini yang tadi itu telah sukses membuat film misterinya jadi seperti menguap. Penonton kehilangan hal yang lebih seru untuk dibawa pulang dan didiskusikan. Aku sendiri ada di pihak yang kurang puas. Rasanya aneh aja soalnya. Film yang udah sukses bikin bangunan misteri, ya kan kayak misalnya dia tuh udah berhasil niup balon gede banget, tapi kemudian dikempesin gitu aja. Semua jawabannya diberikan gitu aja. Kan jadi sayang rasanya gitu. Apalagi dilakukannya lewat narasi eksposisi pula. Sesimpel seorang ibu bercerita kepada anaknya. Menurutku akan lebih menarik jika cerita si ibu itu dibuat nggak eksak sebagai jawaban, dibuat sebagai hal ambigu gitu. Jadi misterinya masih ada. Terus hubungan ibu dan anak yang sepertinya juga diincar oleh film juga bisa bertambah bobotnya gitu kan. Makanya sebagai horor investigasi kriminal, film ini sebenarnya berhasil ngasih yang lebih dari apa yang bisa ditawarkan oleh genre ini. Suasana yang konstan creepy dan terus merongrong penonton sebagai hasil dari bangunan misteri berlapis yang terus mendera karakter.
desain suara dan editingnya juga kurang ajar, begitu bergabung dengan acting hyper method ala Nicolas Cage. Secara arahan horor memang film ini, this is a very good movie. Kentara, sutradaranya peka dan punya passion terhadap misteri, alias dia suka nakut-nakutin orang. Hanya pilihan dan caranya dalam menjelaskan semua di akhirlah yang bakal membagi penonton. Film ini jadi terlalu sensasional, tapi juga terlalu beres gitu untuk bisa kita bawa pulang dengan semangat. Tapi lagi, penampilan acting tadi juga elevated jump scare kayaknya sudah cukup untuk jadi ikonik sehingga tetap membuat film ini dibicarakan banyak orang untuk waktu yang cukup panjang. Aku berikan 6,5 dari 10 bidang emas untuk Longlegs. That's all we have for now. Basically, kado Ultahli adalah dikasih tahu bahwa ibunya collab sama setan. Benar-benar worst birthday ever. Nah, kalau kalian gimana? Apakah kalian punya cerita tentang pengalaman hari ultah yang terburuk? Silahkan share di komen. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya gak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydirtshit.com untuk review yang lebih detail. Atau kalian bisa kunjungi store mydirtshit di siptolaka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.